Halo para pendengar, Anda pernah nggak sih merhatiin produk teknologi yang awalnya kayaknya meroket gitu, tiba-tiba kok melambat atau malah berhenti tumbuh? Hari ini kita mau bahas fase penting itu, saat sebuah jaringan ya mencapai semacam batas gitu, atau the ceiling kalau istilah di buku The Cold Start Problem, khususnya di bagian V. Kita coba kupas deh, apa aja sih kekuatan yang nggak kelihatan yang bikin jaringan sukses itu bisa mandek, dan gimana beberapa perusahaan coba ya menerobos batas itu. Mari kita mulai. Pertumbuhan eksponensial itu kan kedengarannya keren banget ya, tapi ternyata nggak selamanya bisa begitu. Ada titik di mana rasanya momentum itu mulai, berat, melambat, kayak nabrak tembok gitu. Ini yang di buku disebut hitting the ceiling. Betul sekali. Ini tantangan yang hampir pasti dihadapi ya oleh jaringan yang udah sukses. Penyebabnya sih macam-macam. Salah satu yang paling umum itu saturasi. Nah, ini ada dua jenis nih. Pertama, saturasi pasar. Artinya ya simpel, Anda mulai kehabisan orang baru di target pasar awal Anda. Contoh klasik itu eBay di Amerika Serikat awal tahun 2000-an. Pertumbuhan mereka itu melambat banget sebelum akhirnya mereka inovasi kan pakai fitur Buy It Now. Nah, itu baru bisa jangkau tipe pembeli yang beda. Jadi ironis ya, sukses awal malah bisa jadi penghambat. Jadi kayak kolamnya udah mulai kering gitu ya untuk target awal. Oke, oke. Terus jenis saturasi yang kedua apa tadi? Ja, Anda punya teman di medsos. Apakah teman ke 100 itu sama pentingnya, sama berharganya, kayak 10 teman pertama Anda? Kayaknya enggak kan? Atau contoh lain di eBay lagi. Kalau Anda cari jam Rolex antik, apakah Anda butuh lihat ribuan listing? Atau sebenarnya puluhan yang paling relevan aja udah cukup? Nah, tambahan baru itu dampaknya udah nggak sebesar dulu lagi gitu. Oke, paham. Jadi bisa karena orangnya udah habis atau jaringannya sendiri udah terlalu penuh jadi nilai tambahnya berkurang. Itu kan dari sisi pengguna dan nilai jaringannya ya. Terus gimana soal cara kita menjangkau mereka? Apa cara-cara pemasaran yang dulu efektif itu bakal terus manjur? Nah, itu dia masalah berikutnya. Ada istilah menarik nih, the law of shitty click-throughs. Ini bukan cuma soal iklan banner aja sih, tapi ini fenomena umum di mana kanal pemasaran yang dulu, wah, efektif banget, kayak iklan, email, bahkan notifikasi aplikasi lama-lama jadi makin diabaikan sama pengguna. Kenapa? Ya karena pengguna jadi makin pintar, makin kebal, atau ya, bosen aja gitu dengan format yang itu-itu melulu. Jadi saluran buat dapetin pengguna baru itu jadi tumpul. Masuk akal sih. Penggunakan adaptasi ya, jadi lebih selektif. Tadi kita nyinggung soal jaringan yang terlalu penuh. Gimana kalau masalah keramaian ini datangnya dari dalam jaringan itu sendiri? Bisa banget, itu yang disebut overcrowding atau kerumunan berlebih. Contoh paling gampang mungkin YouTube ya. Dengan jutaan video baru tiap hari, nyari konten yang pas buat kita kan susah banget kalau nggak dibantu. Makanya platform kayak gini invest besar-besaran di algoritma. Kayak Feed for You di TikTok itu kan contohnya. Itu bukan cuma buat bikin nyaman, tapi bisa dibilang buat ya menjaga kewarasan pengalaman pengguna di tengah lautan konten itu. Wah, iya juga ya. Algoritma jadi kayak penjaga gawang yang penting banget. Tapi keramaian ini apa cuma soal susah nemu konten aja? Atau ada efek lain ke cara orang berinteraksi di dalamnya? Ada, dan ini menarik banget. Ini nyambung ke konsep konteks collapse atau collapse konteks. Coba Anda bayangkan satu platform di mana semua lingkaran sosial Anda, teman dekat, keluarga, rekan kerja, kenalan jauh, itu semua nyampur jadi satu audiens. Adam D'Angelo, pendiri Quora, itu pernah jelasin, merujuk pengalaman Usenet dulu, orang jadi ragu mau berbagi sesuatu yang otentik. Kenapa? Ya karena takut salah ditafsirkan atau dinilai sama kelompok yang beda konteksnya. Akibatnya, ya orang jadi lebih jaga omongan, partisipasi bisa menurun. Jadi interaksi bisa jadi lebih dangkal ya, atau lebih hati-hati karena nggak jelas ini ngomong ke siapa aja. Oke, nah selain dinamika antar pengguna biasa nih, gimana hubungan platform sama kontributor intinya? Maksudnya para kreator, penjual, atau mungkin pengemudi itu. Yang disebut sisi sulit atau hard side itu. Nah, ini seringkali jadi bagian yang paling, krusial sekaligus paling rumit. Ada semacam paradoks di sini, yaitu profesionalisasi di sisi sulit itu. Di satu sisi, platform kan pengen mendorong profesionalisme. Misalnya, penjual top di eBay atau streamer pro di Twitch. Ini bagus buat naikin kualitas layanan, buat skala juga.
Tapi di sisi lain, ini bisa bikin kekuatan terpusat di segelintir pemain besar aja. Dan sering banget muncul ketidakselarasan kepentingan antara platform yang mungkin fokusnya ke profit atau jangkauan luas, sama para kontributor ini yang mungkin merasa aturannya makin ribet atau mereka jadi terpinggirkan. Ini bisa memicu ketegangan, bahkan ya pemberontakan kecil-kecilan. Kita pernah lihat kan ada protes pengemudi Uber atau keluhan dari penjual eBay. Jadi ngelola hard side ini emang seni tersendiri. Wah, iya ya. Jadi kayak ditarik dari banyak arah nih masalahnya. Pasar udah jenuh, pemasaran makin susah, di dalamnya terlalu rame, orang jadi canggung berinteraksi, ditambah lagi potensi konflik sama kontributor inti. Rumit banget kedengerannya. Tapi kan pasti ada dong yang berhasil lolos dari jebakan stagnasi ini. Di buku disebut contohnya Twitch ya. Tepat sekali. Twitch itu contoh bagus gimana mereka bertransformasi dari Justin.tv yang ya gitu-gitu aja. Kuncinya apa? Mereka fokus ulang, tajam banget ke niche gaming. Dan yang penting, mereka secara sadar melayani kebutuhan para streamer sisi sulit mereka itu. Ini nunjukin kalau mau nembus batas itu butuh strategi yang disadari. Bisa dengan cara mengidentifikasi dan melayani adjacent users. Itu tuh kelompok pengguna potensial baru yang sedikit beda dari basis awal. Kayak Instagram lah, pelan-pelan merambah demografi baru, atau ya cara lain meluncurkan fitur atau layanan yang fundamental, kayak Buy It Now-nya eBay tadi. Intinya, perlu aktif melawan efek-efek negatif yang muncul ini. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda para pendengar? Mencapai batas pertumbuhan ini ternyata bukan masalah tunggal ya. Ini tantangan yang punya banyak sisi. Ada saturasi pasar dan jaringan, ada efektivitas pemasaran yang nurun, masalah internal kayak keramaian dan kolaps konteks tadi, terus juga manajemen sisi sulit yang, penuh nuansa. Poin kuncinya mungkin gini. Pertumbuhan yang berkelanjutan setelah sukses awal itu, nggak otomatis datang. Nggak bisa dibiarin gitu aja. Perlu ada evolusi produk dan strategi terus-menerus. Dan juga ya butuh keberanian buat secara proaktif ngadepin efek-efek anti jaringan ini yang pasti muncul seiring platformnya makin besar. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Sebagai pengguna, gimana Anda ngerasain batas-batas ini di platform yang sering Anda pakai? Pernah nggak sih ngerasa sebuah aplikasi itu udah, jenuh? Atau terlalu berisik? Atau mungkin suasananya udah beda aja dari dulu? Apa sih yang bikin Anda tetap bertahan di sana? Atau sebaliknya, apa yang bikin Anda mulai kepikiran, kayaknya perlu cari alternatif nih? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.